Tersulut emosi gara-gara hal sepele, Chandrika Chika lakukan penganiayaan dan diseret ke polisi. Chandrika Chika sepertinya tak kapok berurusan dengan polisi. Setelah ditangkap karena penyalahgunaan narkoba, selebgram dan presenter yang kesohor lewat video tarian Papi Chulo itu disebut-sebut dilaporkan ke polisi oleh mahasiswi berinisial YB karena diduga melakukan penganiayaan di kawasan SCBD Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis pagi kemarin. Tanggal 14 Desember 2024, ada seorang perempuan datang ke Polres Metro Jakarta Selatan melaporkan kejadian yang menimpanya. Yang terlapor adalah CC. Laporan penganiayaan yang diduga dilakukan Chandrika Chika dipicu hal sepele. Saat itu, Chika dan YB berpapasan dan beradu pandang. Merasa tidak nyaman, Chika pun tersulut emosinya lalu menyerang YB. Sementara itu, jejaring media sosial kemarin malam ramai beredar foto YB, sang pelapor sekaligus korban, serta sebuah video CCTV yang memperlihatkan peristiwa penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Chika. Ya, sebetulnya salah paham, ya. Itu adalah salah paham, saling melihat dan saling pandang. Kemudian setelah itu perempuan tersebut tidak menerima dipandangi atau dilihat oleh seseorang, yaitu korban. Lanjut terjadilah perlakuan yang tidak baik. Apa itu Andi? Ya, perlakuan tidak baik fisik, ya. Dia menyerang korban dengan tangan kosong. Jam 4.30 kurang lebih, ya. Kita dalami, sudah dipisum. Untuk sementara ini sudah dipisum. Pisumnya belum keluar. Tersulutnya emosi Chandrika Chika hingga melakukan penganiayaan terhadap YB pada Kamis dini hari menuai spekulasi dari warganet. Ada yang menduga saat itu sang selebgram dan presenter berusia 21 tahun habis pulang dugem di tempat hiburan malam dan dalam pengaruh minuman keras. Meski dilaporkan ke polisi, Chandrika Chika belum mendapat panggilan dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi sedang mengumpulkan bukti-bukti serta saksi untuk menjerat Chika. Ya, nanti kita update siapa-siapa saja yang nanti dipanggil sebagai saksi, kemudian juga barang-barang bukti apa saja yang lagi dikumpulkan oleh penyidik. Di penyidik juga sudah mempersiapkan untuk mencari saksi-saksi, kemudian barang bukti yang ada di lokasi kejadian. Dicekam ketakutan akibat kasus penipuan berlian, Reza Artamevia mengadu ke DPR. Buntut kasus dugaan penipuan berlian, penyanyi Reza Artamevia didampingi pengacaranya Ratna Dewi mengadu dan mencari perlindungan ke DPR RI. Di ruang rapat Komisi 3, ibu kandung Alia Mas Said itu belak-belakan mengadu ketar-ketir. Pasalnya, orang yang ia hadapi bukan orang sembarangan. Nah, jujur aja kami tuh khawatir banget. Kami khawatir banget karena kami ini kan orang kecil lah gitu ya. Kami orang kecil, sementara lawan kami ini orang yang luar biasa gitu, yang punya kemampuan dan power gitu. Ya, ketakutan pelantun lagu Berharap Tak Berpisah itu cukup beralasan. Pasalnya, ia pernah 2 kali mengalami getirnya mendekam di balik jeruji besi. Akankah kasus dugaan penipuan berlian bernilai puluhan miliar rupiah menyeret Reza kembali masuk penjara untuk yang ketiga kalinya? Entahlah, satu hal yang pasti, Reza sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh mantan rekan bisnisnya dari Malaysia. Kita kasih keterangan gitu kepada Mabes, tiba-tiba maghrib tanggal 15 itu berita tuh udah keluar dari Polda, dari Kabid Humas Polda, ada pelaporan, saya dilaporkan di situ di Jatanras gitu, melakukan penipuan penjualan berlian palsu. Saya merasa bahwa ini kok kayaknya timpang banget ini kok, jadi kebenaran kita kok jadinya tidak dilihat gitu loh. Saya khawatir tidak dilihat, tapi tetap saya menganggap harusnya kepolisian ini bisa
bersikap objektif dan profesional. Sampai saat ini, kasus berlian palsu yang ditudingkan ke Reza Artamevia masih bergulir panas di Bareskrim Polri. Lantas benarkah melihat sang mama mertua terbelit kasus dugaan penipuan berlian dan terancam hat-trick masuk bui? Thorik Halilintar tak tinggal diam dan siap sekuat tenaga mengembalikan uang 18,5 miliar yang sudah dipakai Reza Artamevia. Kita ini berat gitu ya, kita berat. Saya nggak mau banyak bicara karena kita kan harus menggunakan azas praduga tak bersalah gitu kan. Karena kami juga sangat menjaga hubungan baik dengan beliau berdua gitu. Kita juga masih berprasangka baik gitu, supaya kita menelusuri bagaimana berlian-berlian kita yang asli ini kok bisa jadi berubah tidak asli gitu loh. Nah itu dan satu hal lagi di sini, saya tidak mungkin lah, insya Allah gitu ya, demi Allah demi Rasulullah, ini menggunakan nama baik saya gitu. Dan udah gitu mana mungkin saya menjual atau melakukan transaksi dengan orang dengan cara menggadaikan nama baik saya, melepas barang palsu kepada orang yang juga punya toko berlian. Terus terang ini menyangkut kredibilitas nama baik saya dan rasa-rasanya hina sekali ya kalau saya melakukan sebuah penipuan di usia saya yang sudah 51 tahun ini gitu. Sandrina Michelle kabur dari rumah, buntut nggak akur dengan ibunda. Nih, masih tergores luka hati saya. Ingat itu. Konflik ibu dan anak antara Sandrina dan ibundanya Purwanti benar-benar sedang di ujung pertikaian membara. Untuk kesekian kalinya Sandrina kembali kabur dari rumah. Bahkan melalui media sosialnya, ibunda Sandrina menumpahkan semua amarahnya pada anaknya sendiri. Ia mengungkit jeripayahnya lalu meminta agar anaknya itu tak menginjakan kaki ke rumah. Kangen ya, memang saya sudah lama, saya sudah tidak kalau bisa nggak perlu lagi datang ke rumah ini, nggak perlu ya datang lagi ke sini, nggak usah injakan kaki ke rumah ini lagi, tidak perlu. Bila perlu jangan pernah injakan kaki ke rumah ini lagi, karena itu udah pilihannya dia, itu yang terbaik buat dia. Semua bermula dari Sandrina tak menggubris nasihatnya sejak berpacaran dengan kekasihnya Robert Junior yang usianya terpaut 7 tahun. Gak hanya itu, Purwanti akhirnya juga mengungkit jika dirinya yang mengandung dan turut andil dalam kesuksesan Sandrina di dunia hiburan. Gak perlu kamu mengingat wajah seorang ibu yang pernah mengandung kamu, yang pernah membesarkan kamu, yang pernah di lokasi 24 jam ngerawatin kamu, yang pernah nyuapin kamu, yang pernah jagain kamu. Gak perlu. Reaksi Sandrina justru tak terduga. Karena di saat bersamaan, sang ibunda justru merestui hubungan Aliando Syarif dan adiknya Rizal. Padahal mereka terpaut 13 tahun dan kelewat mesra. Mirisnya, tidak hanya merestui, bahkan menyambut Aliando kala masak-masak berdua dengan Rizal di rumah. Percobaan ya, kita cobain masak-masakan hari ini. Enak. Enak ya? Oke. Meski sempat bikin heboh, nampak Aliando dan Rizal cuek dengan komentar netizen terhadap jarak usia mereka. Kini justru Aliando makin menunjukkan sikap seriusnya pada Rizal dan jadi makin bucin. Ya saya suka bilangin sama dia, kalian harus nge-gym bareng Chef. Kapan nikah? Ntar anaknya lucu. Ya, ntar gue les pelawak ntar. Ntar ada anaknya ada Arab, ada. Ada bule. Pengakuan seorang ibu yang turut berjasa mungkin benar adanya. Namun menelusuri dalam sebuah podcast baru-baru ini, terungkap Sandrina kehilangan masa kecilnya setelah ia sibuk dengan aktivitasnya di dunia sinetron. Baru-baru ini sebenarnya gak pengen juga sih jadi artis, tapi habis itu pas udah umur sekarang, I realize aku lebih enjoy, terus aku juga suka.